Artinya, pengobatan Indonesia terlalu jauh di belakang pengobatan Barat. Selain itu, pengobatan Tiongkok telah dikembangkan selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat mendeteksi dan mengobati tumor di dalam tubuh, dan diagnosis kanker di seluruh dunia bergantung pada teknologi pencitraan medis modern dan pengujian in vivo. Tetapi semua dokter Indonesia yang mengatakan mereka dapat menyembuhkan kanker, saya telah menggunakan segala macam cara untuk memverifikasi, dan akhirnya membuktikan bahwa mereka semua pembohong tanpa kecuali. Dan transplantasi organ, seluruh pengobatan Tiongkok sama sekali tidak memiliki sistem dan pengetahuan apapun yang berkaitan dengan transplantasi organ. Satu-satunya informasi transplantasi organ yang dapat ditemukan masih merupakan cerita mitos Lu Hakim di Liaoxiai Ziyi untuk memberi Zu'er dan hati baru dan istrinya kepala baru. Jadi kamu sekarang memberitahuku bahwa ada obat ajaib yang bisa digunakan untuk membuat orang 20 tahun lebih muda? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Carlen mendengarkan dengan sabar dan kemudian bertanya kepadanya, Daron, kamu selalu percaya pada kebijaksanaan kuno keilahian yang ditinggalkan oleh nenek moyang lama. Mengapa kamu memilih untuk tidak percaya pada seni medis yang ditinggalkan oleh mereka? Daron berkata dengan canggung, saya percaya pada keilahian lama karena saya memiliki Tuhan seperti Anda di sisi saya. Saya telah mendapat banyak manfaat dari Anda dalam hidup saya. Sebagai penerima manfaat pribadi, saya secara alami mempercayainya. Tetapi seni medis, saya tidak akan bersembunyi dari Anda. Saya tidak memiliki pengalaman pribadi yang meyakinkan saya. Carlen tersenyum tipis. Jadi, saya katakan ini adalah peluang besar. Pil peremajaan bukanlah produk fana. Bukan siapa yang menginginkannya bisa mendapatkannya. Anda percaya pada pil peremajaan atau tidak? Faktanya, ini tidak penting. Yang penting adalah, apakah Anda dan pil peremajaan memiliki nasib? Jika tidak, bahkan jika Anda percaya, tetapi Anda tidak memiliki nasib dengannya, Anda masih memohon untuk itu. Daron sibuk berkata, hanya, lebih baik membunuh kesalahan daripada membiarkannya pergi. Carlem, saya ingin tahu, bagaimana saya bisa mendapatkan pil peremajaan ini? Carlem berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu, hanya itu yang dapat saya katakan kepada Anda. Tentang di mana dan bagaimana menemukan pil peremajaan, saya tidak dapat membantu Anda sama sekali. Semuanya terserah Anda. Daron bertanya, Karen, bisakah Anda membantu saya meramal keberuntungan lagi untuk melihat apakah saya memiliki takdir dengan pil ini atau tidak? Carlen tertawa ringan dan berkata, saya tidak bisa menghitung ini. Daron terkejut dan bertanya, apakah ada sesuatu antara langit dan bumi yang tidak dapat Anda hitung? Carlen berkata dengan serius, aku tidak bisa menghitung apapun yang lebih tinggi dariku. Daron berkata, hei, tidak seperti itu. Katamu sebelumnya, nasibmu adalah apa yang dimiliki Anaconda. Aku adalah kura-kura, tetapi di antara masing-masing tidak lebih besar dari yang lain. Jadi sifatku tidak lebih tinggi darimu ya? Carlen dengan lembut tertawa, bukannya kamu lebih tinggi dariku? Itu karena pil ini lebih tinggi dariku. Sialan, Daron tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan mulut busuk, menggertakkan giginya, dan berkata, oke. Lalu aku akan mengatur seseorang untuk kembali ke Indonesia dan melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi tentang pil peremajaan. Pada saat yang sama, Katedral Ibu Kota Nordik, Oslo, Sofia, mengenakan jubah permaisuri putih suci, berdiri di depan Uskup Agung di hadapan dunia dan mulai menerima upacara penobatan yang khusyuk dan sakral. Uskup Agung yang sudah tua itu mengundang Sofia naik tahta di tengah panggung katedral, dan banyak pria dan wanita dengan pakaian pengadilan dan memegang tongkat kerajaan berdiri dengan tertib di atas panggung. Kanselir Kerajaan Nordik, Presiden Pengadilan Heraldik, Menteri Upacara, dan pemain penting lainnya, juga mengenakan kostum besar telah naik ke atas panggung. Setelah orang-orang ini naik ke panggung, mereka berdiri di 4 arah gereja, timur, barat, utara, dan selatan. Pada saat ini, Uskup Agung membacakan doa dengan Alkitab di tangannya.
dan kemudian bertanya kepada mereka satu persatu, "Tuan-tuan, dengan ini saya dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Anda Sophia Alexander Johnson, Ratu baru kami, dan Anda harus melayaninya mulai saat ini. Apakah Anda bersedia melakukannya?" Tanpa ragu-ragu, kerumunan itu mengangguk dan dengan sungguh-sungguh menjawab, "Ya." Uskup Agung menoleh ke Sophia, yang duduk di tengah, dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa Anda akan memerintah semua kerajaan di Eropa Utara dan semua orang di dalamnya?" Dengan wajah serius, Sophia berkata, "Ya." Uskup Agung mengangguk dan bertanya lagi, "Apakah Anda ingin melakukan semua yang ada dalam kekuatan dan kemampuan Anda, sehingga hukum dan keadilan, dalam semua penilaian Anda, mungkin dilaksanakan dengan penuh belas kasihan?" Sekali lagi Sophia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya bersedia." Uskup Agung bertanya lagi, "Maka, apakah Anda bersedia melakukan semua dengan kekuatan dan kemampuan Anda untuk mempertahankan hukum Allah dan ajaran Injil? Apakah Anda bersedia, dengan kemampuan dan kekuatan terbaik Anda, untuk menegakkan doktrin yang ditetapkan oleh hukum dan wewenang yang diberikan kepada uskup dan klerus oleh hukum?" Tanpa ragu, Sophia berseru, "Saya bersedia memenuhi semua persyaratan di atas dan melakukan segala daya saya untuk memenuhi semua janji saya. Mohon Tuhan memberkati saya." Uskup Agung sendiri kemudian menempatkan mahkota yang cemerlang di kepalanya dan menyerahkan tongkat kerajaan yang terbuat dari gading narwal. Pada saat yang sama, 4 pelayan wanita lainnya dengan hati-hati menyampirkan jubah emas mewah di bahunya. Setelah semua ini, Uskup Agung berkata dengan hormat, "Yang mulia, Anda sekarang adalah Ratu Kerajaan Nordik yang baru. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Tuhan memberkati orang-orang Nordik." Tepuk tangan gemuruh meledak di tempat kejadian. Pada titik ini, upacara penobatan Sophia telah resmi berakhir. Mulai saat ini, dia secara resmi menjadi Ratu Eropa Utara yang baru, dan Ratu Lama yang hanya berusaha keras untuk mempromosikan pil peremajaan di atas panggung, juga secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada tahta Ratu. Sophia di atas panggung, seperti bintang, tidak hanya bersinar, tetapi juga cantik. Cara dia memegang tongkat kerajaan dan tersenyum, dengan penuh martabat dan suasana, yang sangat tidak sesuai dengan usianya yang lebih dari 20 tahun. Performa yang ringan dan tenang ini juga yang membuatnya mendapatkan niat baik dari hampir semua orang. Pada saat ini, Tama, duduk di kantor Linda, selesai menonton semua siaran langsung, lalu dia tersenyum tulus dan keluar dari perangkat lunak langsung, lalu mengirim pesan ke Sophia, isinya sederhana, hanya satu kata, "Selamat." Pada saat yang sama, dia juga menerima pesan dari Carlen, di mana Carlen mengatakan bahwa dia telah memberitahu beberapa teman lamanya, serta beberapa pelanggan besar yang pernah bekerja dengannya, tentang pil peremajaan. Dan sekarang berita tentang pil peremajaan sudah mulai menyebar di kalangan atas di Amerika Serikat, menunggu untuk difermentasi. Tama menjawab dengan ucapan terima kasih. Tepat setelah pesan dikirim, dia menerima pesan lain dari Sophia yang menjawab, bertanya kepadanya, "Tuan Renza, apakah saya tampil baik-baik saja sekarang?" Tama menjawab, "Pertunjukannya sempurna." Sophia bertanya lagi, "Lalu apakah kamu melihat brosku?" Tama menjawab, "Saya melihatnya, itu indah." Sophia menjawab, "Bros yang ditinggalkan oleh nenekku ini, kebetulan berbentuk daun, yang cocok dengan nama belakangmu. Dan untuk huruf-huruf di atasnya, aku menempelkannya dengan tangan dengan berlian yang pecah." Tama harus membalas, "Terima kasih, kamu punya hati." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.